Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan Majelis Taklim Cahaya Surgawi. Kita hari ini masih dengan topik yang sangat kita butuhkan dalam kita berikhtiar di jalan investasi di jalan Allah, yaitu sebentar saya bacakan topiknya, takwa dalam perspektif kesolehan sosial bagian 4. Terima kasih. Kami minta Pak Ustadz kalau ingin memulai, silahkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Jemaah Majelis Taklim Nur Cahaya Surgawi, Nurul Jannah, cahaya surgawi yang dicinta Allah. Kita bersyukur melanjutkan kajian hari demi hari, semakin mendekati akhir Ramadan. Apalagi kalau hitungan saat ini adalah kalau hitungan yang mulainya puasa lebih awal, maka malam ini mulainya i'tikaf. Yang mengikuti pemerintah, insya Allah besok malam mulainya i'tikaf. Mudah-mudahan kita akan kaji terus kajian-kajian ini, kesolehan sosial individual, kesolehan sosial yang sifatnya horizontal dan kesolehan individual vertikal kita pada Allah kita kaji. Salam dan selawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semakin mencintai Rasulullah SAW dengan semakin banyak memberikan salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sudah membahas bagaimana takwa itu yang dahsyat, yaitu yang disebut dengan muhsin, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Bahwa innal muttaqin, sungguhnya orang-orang bertakwa, fi jannati wa uyun, ini dalam surat Az-Zariyat, di dalam surga-surga Allah yang mengalir mata air subhanallah. Akhirina ma atam rabbuhum, dan mereka bisa menikmati semua pemberian Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan mengambil profit daripada ketakwaan. Bukan saja profit akhirat, nanti kita lihat. Itu orang-orang yang bertakwa, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, ini redaksinya. Sungguhnya mereka itu dulunya waktu di dunia orang-orang yang muhsinin. Ternyata muhsinin ini berbuat baik tidak semudah apa yang kita pahami. Tidak semudah apa yang kita pahami. Karena kata-kata muhsin itu betul-betul hatinya bersama Allah. Itulah esensi daripada takwa. Itulah esensi daripada takwa. Jangan sampai kita melupakan esensi takwa apa? Rasa kebersamaan Allah. Dia merasakan sedang diawasi oleh Allah. Hati yang terdalam Allah tahu. Dan yang kedua, dicatat sebagai amal. Akan dibuka nanti hari esok, yaitu hari kebangkitan, itu hari kiamat. Nah, kata-kata kanu qabla dzalika muhsinin, dulunya itu adalah orang-orang yang berbuat ihsan, itu dijelaskan kembali oleh Al-Qur'anul Karim pada surat itu, surat Dzariyat yang tadi surat 51 ayat 15 ayat 16. Nah, sekarang surat Al-Imran yang kemarin kita bahas, kita ulas kembali, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata kata-kata muhsin juga dipakai di dalam surat Al-Imran. Kalau tadi dalam surat Az-Zariyat, ya, orang bertakwa adalah muhsin, di dalam surat Al-Imran disebut dengan muhsin. Ternyata di sini berbuat baik kepada orang yang nyakitin,
Berbuat baik orang yang membuat kita marah. Berbuat baik kepada orang yang berakhlak tidak baik. Subhanallah. Ini tetap produktif. Kenapa disebut dengan tetap produktif? Karena orang bertakwa yakin transaksinya adalah dengan Allah, bukan dengan manusia. Saya ini kontraknya dengan Allah, bukan dengan manusia. Maka di dalam hatinya Allah, because of you, karena engkau lillahi Allah, aku tetap berbuat kebaikan. Maka redaksi Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin, itu di ujung pada ayat 34. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Nah, cinta inilah dunia kita diberikan, akhirat kita diberikan. Tapi performanya, tampilannya adalah kadhiminal ghaidh, arifina linnas, wallahu yuhibbul muhsinin. Apabila ada orang nyakitin, sabar. Maafin dia. Berbuat baik kepadanya, naik. Mungkin bagi mereka yang hatinya kotor akan mengatakan, nggak mungkin, gitu kan? Tapi hati yang bersih, masya Allah, insya Allah saya bisa lakukan hal itu. Kenapa? Karena dia yakin kontrak hidup adalah dengan Allah Azza wa Jalla. Ini redaksinya. Ya. Kita akan lihat, saya ulangi lagi, mohon maaf ini supaya kita mantep banget ya, ilmunya bukan ilmu katanya, akan tetapi betul-betul berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau mengetahui, bukan katanya lagi, kata Al-Quran gimana? Kata Al-Quran gimana? Maka itu kalau kita lihat surat Adz-Dzariyat akan ditafsirkan dengan surat Ali Imran. Yang kemarin saya akan sekilas, saya akan terangkan ini surat Adz-Dzariyat. Tolong dicatat baik-baik, ini materi yang kemarin, mudah-mudahan ini bisa dilihat. Ya. Dalam hal ini kita lihat orang-orang yang bertakwa itu innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang bertakwa, lihat di dalam surga, teman-teman surga, ada mata air, akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan, mengambil apa yang diberikan oleh Tuhannya. Nah, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulunya mereka adalah muhsin. Ini kesolehan sosial horizontal. Nah, akan tetapi dilihat muhsin yang seperti apa. Ini surat Adz-Dzariyat surat 51. Kita lihat surat Al-Imran ya. Ini udah kelihatan ya surat Dzariyatnya, Ibu Dewi sudah kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Jadi kita lihat di sini betapa dahsyatnya orang-orang bertakwa itu. Kenapa? Mereka mendapatkan nikmat, inilah hasil investasi. Kok investasi? Iya, investasi kesabaran. Kesabaran kepada siapa? Yang nyakitin dia. Dia bersilaturahim. Jadi orang-orang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa uyun, di dalam surga, mereka dulunya muhsinin. Sesungguhnya mereka dulunya di dunia itu adalah orang-orang yang muhsin. Diterjemahkan orang berbuat kebaikan, muhsinin. Nah, disinilah harus kita lihat surah Al-Imran. Kemarin ini sudah bahas kemarin. Muhsinin siapa? Lihat nih. Ini sama, ini juga sama. Yaitu surga itu, lihat tadi ya, kalau tadi surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Surga luasnya seperti langit dan bumi. Diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Disediakan bagi orang. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiqun, berinfak baik dalam keadaan lapang atau sempit. Subhanallah, dia terus produktif, dia berbuat baik. Kenapa? Karena kacamatanya investasi. Kok investasi? Investasi dapat apa? Surga. Nah, dia ini wal kadhiminal ghaidh, dia menahan amarah. Ada orang nyakitin, dia tahan amarah. Dia maafin, waduh. Ini semakin berat. Barulah dapat cinta Allah. Wallahu yuhibbul muhsin. Oh, muhsin di sini ternyata berbuat baik kepada yang nyakitin. Disitulah kemarin kita sudah membahas betapa susahnya level seperti Abdullah bin Salam. Ya, level seperti Abdullah bin Salam. Nah sekarang kenapa susah? Karena laksana mendaki gunung. Jadi kesolehan sosial itu susah. Kalau kesolehan individual kita bisa berzikir, baca Quran. Tapi kesolehan sosial horizontal, waduh, makan hati istilah orang bilang. Seakan-akan harga diri kita diinjek-injek, digiles-giles.
Nah, sementara orang bertakwa nggak ngaruh itu. Kenapa? Hatinya bersama Allah. Nah, ini sudah kita bahas. Maka dia mampu menahan amarah karena dia yakin sedang dilihat oleh Allah dan dia sedang menyusun amalnya, sedang menyusun amal untuk di akhirat kelak. Jadi inilah gambaran orang-orang yang muhsin, dia tetap berbuat baik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ada istilah mendaki gunung. Kita ngeliat soal balad. Jadi berbuat baik itu seperti mendaki gunung. Ya. Ini surah Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang hidup manusia ini penuh dengan ujian. Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Walaupun orang itu nggak kerja keras, tetapi dia susah. Bengong, mager, malas gitu kan. Dia susah menanggung beban hidup. Waduh, gitu kan. Jadi memang dia harus berbuat. Orang yang Anda kerja keras atau nggak kerja keras tetap akan ada Allah. Subhanallah. Memang kita disuruh untuk berusaha. Saya tidak akan bahas itunya. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya? Padahal ada Allah. Dipikir dia berkuasa terhadap dirinya. Padahal ada Allah. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Manusia itu kadang-kadang menghabiskan hartanya untuk berfoya-foya. Padahal di situ ada kewajiban sosial. Ya, seakan-akan ini punya saya, terserah saya. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Seakan-akan tidak ada Allah. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu yang melihatnya? Padahal ada yang melihat itu Allah. Subhanallah. Jadi orang yang bertakwa itu selalu merasa dilihat oleh Allah. Alam najallahu ainain? Bukankah kami telah menciptakan dia kedua pasang matanya? Karena matanya merekam apa yang kita lihat. Dan itu akan menjadi buku amal kita. Walisanal wa syafatain, lidah kita berbicara, kita punya bibir berbicara, itu semua organ tubuh merekam. Apakah dia tidak menyadari itu? Wahdainahu najdain, setiap orang ada fujur, ada takwa. Ada berbuat baik boleh, berbuat jahat juga boleh. Silakan. Anda tidak mau sholat, silakan, tapi akan bertanggung jawab. Falaqata hamal aqabah. Tapi manusia tidak menempuh jalan yang mendaki seperti naik gunung dan sukar. Maksudnya adalah orang itu taat pada Allah laksana mendaki gunung karena melawan nafsunya, melawan hawa nafsunya, melawan gravitasi. Subhanallah. Wa ma adraka mal aqabah? Tahu nggak kamu bagaimana kalau naik gunung? Kan berat, iya berat. Nah, dikasih yang ekstrem banget. Apa itu? Fakku raqabah. Membebaskan budak saya. Kalau zaman sekarang membebaskan budak saya, zamannya dulu kalau dikurskan bisa miliaran. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu betul-betul miliarder kalau bahasa sekarang. Apalagi yang dibebaskan seperti Bilal bin Rabah, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Itu sangat mahal sekali. Dan ini mengeluarkan uang miliaran itu laksana mendaki gunung. Ada lagi contoh yang dahsyat. Anda memberikan makanan dalam keadaan terjadi kelaparan. Subhanallah, mengasihi orang makan, yatim dan makrobah, anak-anak yatim, ada yang kerap dan seterusnya. Ini gambaran orang mendaki gunung. Nah, sekarang saya ajarkan kepada bapak-bapak ibu semua, lihat, ketika kita melihat orang menyakiti kita, sakitnya itu di sini. Ini bisa dilemahkan sakit hati ini. Ya Allah, Engkau maha melihat apa yang aku rasakan. Aku tetap berbuat baik, berbuat baik. Kontrak aku dengan Allah. Kacamata investasi. Ya Allah, ini kenikmatan yang... Bagaimana kacamata? Di pahala yang luar biasa. Pahala dapat dari mana? Karena dia menyakiti kita. Kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik, biasa. Kita bersabar, walaupun dia menyakiti kita, tetap baik, tahan amarah, maafkan dia, dan berbuat baik. Dapatnya apa? Cinta Allah. Kita dapat cinta Allah. Disinilah kekuatan Allah Azza wa Jalla. Kita mendapatkan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa memahami betapa dahsyatnya kita baik.
Baik, kembali ke tadi bahwa ketika kita berbuat baik itu laksana mendaki gunung. Mendaki gunung itu berat, iya berat. Sesak nafas gitu kan, mendaki gunung. Nah, berbuat baik itu seperti mendaki gunung karena melawan hawa nafsu, pride, harga diri. Siapa lu, siapa gua, ada kayak gitu. Nah, tapi ketika orang sudah di atas gunung, dia melihat sesuatu yang dahsyat indah, dia bisa tersenyum. Allah mendapatkan keindahan dibandingkan orang-orang yang di bawah kaki gunung, tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, kadang-kala kita melihat orang berbuat baik, kamu tuh berbuat baik, dia kan nyakitin kamu. Harga diri kamu di mana? Senyum aja deh. Karena dia di atas gunung. Yang satu ini melihatnya gerbong pisang lagi, pohon jambu lagi, pohon bambu, pohon ya namanya juga di bawah kaki gunung. Dia tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Dia melihat sesuatu yaitu investasi akhirat. Subhanallah. Orang yang bertakwa dia menyadari ini investasi akhirat yang luar biasa. Kadang-kala kita melihat dengan mata tanpa takwa. Subhanallah. Dan daya tarik dan daya dorong ada dua. Sesuatu itu bisa berjalan karena ada daya tarik, ada daya dorong. Ini manusia, ini apapun namanya, dia bisa jalan kalau ada daya tarik, ditarik. Atau didorong. Di daya tarik adalah investasi. Investasi yang luar biasa. Mahalnya luar biasa. Tapi segede kemana, tetap Anda berbuat baik. Dijamin Allah surganya. Oh ya? Bagaimana tidak? Itu kan uiddat lil muttaqin, dipersiapkan, disediakan surga buat Anda. Surga atau akhirat. Sama dunia udah kesel, nggak ada ini kan. Anda lupa bahwa di dunia pun Anda dikasih. Ya, kemarin kita sudah membahas. May yattaqillah yaj'al wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah ngasih rezeki di luar dugaan Anda. Karena kalau kita lupa bahwa Allah ngatur kehidupan kita, bukan kita ngatur kehidupan kita. Allah yang ngatur. Maka lihatlah lembaran hidup ini. A, mayoritas sesuai dengan kita. B, unpredictable. Di luar prediksi kita. Coba jawab. Apakah mayoritas lembaran hidup sesuai dengan keinginan kita atau di luar keinginan kita? Perhatikan, ternyata mayoritas kehidupan ini di luar prediksi kita. Oh iya, di luar prediksi kita. Kebanyakan kita merasa aku yang ngatur, aku yang ngatur. Padahal Allah yang mengatur. Dan kemarin kita sudah lihat orang berinfak walaupun pas-pasan duitnya lagi cekak, istilahnya lagi duitnya enggak. Waman qadara 'alaihi rizquh, barang siapa yang dibatasi rezekinya. Falyunfiq. Berinfaklah mimma atahumullah. Apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini redaksi yang kemarin kita sudah bahas. Maka semangat dia berbuat baik. Kok infak itu nggak ada duit pun semangat bayar. Ya, pasti digantikan oleh Allah. Yakin bisa digantikan oleh Allah. Ini kan? Liunfiq dzu sa'atin min sa'ati, orang punya duit yang lapang berinfaklah. Waman qaddara 'alaihi rizquh, yang kemarin kita bahas nih. Barang siapa yang disempitkan rezeki, fal yunfiq, tetap berinfak. Kenapa? Kontraknya dengan Allah. Mimma atahullah, apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali apa yang diberikan kepadanya. Jadi infak. Buahnya sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Anda tadinya susah menjadi mudah, dimudahkan oleh Allah. Inilah gambar orang bertakwa. Dan yang lebih dahsyat lagi, ini ayat surat Thalaq dalam waktu yang bersamaan. Nah, kita akan share ini. Jadi investasi bukan investasi akhirat, investasi dunia dan akhirat. Itulah yang disebut dengan surat Thalaq. Nanti dibuka, kemarin kita sudah membukanya, yaitu pada surat Thalaq surat 65 ayat 7. Nah, kita lihat ini surat Thalaq ayat 7 ya. Yang kemarin yang kita bahas ini. Nah, saya akan perdalam lagi supaya nendang, ya kan, wa man qaddara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang dibatasi rezekinya, berinfaklah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah gambaran takwa. Yang tadi surah Al-Imran, yunfiquna fis sarai wad dharra. Dia berinfak baik dalam keadaan lapang atau sempit. Dia produktif. Bisa kita orang berbuat baik. Apalagi nggak nyakitin berbuat baik. Orang nyakitin tetap berbuat baik. Kenapa? Itulah takwa.
Transaksinya apa dengan Allah? Itulah takwa. Itulah takwa. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada trouble lagi. Nah, kita lihat di sini. Dilihat ini ayat ini masih di sini, lihat, perhatikan ini. Dahsyatnya luar biasa. Nah, kita lihat di sini surah Talaq ayat 2. Ya, perhatikan ini nih transaksinya, transaksi dengan siapa? Dengan Allah. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa buahnya? Ini nih investasinya. Ya ja'allahu makhraja. Dikasih jalan keluar. Subhanallah. Transaksi dengan Allah. Jadi takwa itu mendapatkan solusi kehidupan. Wa yarzuquhu, dia Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, di luar perhitungan, di luar prediksi. Subhanallah. Udah kayak gini masih kagak mau, terlalu. Ya. Sudah kayak gini masih nggak mau, terlalu. Jadi transaksi kita adalah ini investasi. Investasinya luar biasa. Kalau Anda berbuat baik kepada orang baik, investasi juga, tapi kecil. Tapi Anda berbuat baik kepada orang yang menyakiti Anda, menghina Anda, itu investasi besar. Yakin nggak ini? Orang bertakwa yakin. Dan seluruh permasalahan hidupnya akan diberikan jalan keluar. Semua mesti dikasih jalan keluar. Yang tadinya susah, ini dikasih, ya Allah. Kenapa? Karena berbuat karena Allah. Silaturahimlah Anda kepada yang nyakitin. Nanti Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan ngasih rezeki di luar dugaan ini. Lanjut. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Urusannya Allah. Urusannya semua Allah mencakupi. Tawakal Allah. Saya melakukan ini walaupun disakiti, saya bertawakal pada Allah. Allah yang ngatur semuanya. Kalau dia tetap menyakiti, Allah yang akan menyakiti, kasarnya gitu. Dahsyat nggak? Dahsyat. Maka bertanya, Innallaha balighu amrih. Allah itu berkuasa atas segala sesuatunya, melaksanakan apa yang diinginkan. Terserah Allah. Orang itu punya rekayasa begini, skenario begini, kalah semua dengan skenario Allah. Anda disakiti dengan cara mereka bla bla bla, skenario begini, kalah semua itu dengan skenario Allah. Nah, akhirnya qad ja'alallah likulli syai'in qadara. Allah sudah mengadakan ketentuan setiap segala sesuatu, Allah sudah nentuin. Tenang aja. Di sini kabar gembira, ini investasi yang luar biasa. Saya ulangi lagi, Anda investasi apa? Bertakwa kepada Allah, Allah ngasih jalan keluar. Ini dunia, bukan akhirat. Akhirat surga udah jelas. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah ngasih rezeki unpredictable, di luar prediksi Anda. Barang siapa yang bertawakal Allah, saya bertawakal Allah. Fahuwa hasbuh. Allah yang akan ngurusi semua, mencakupi semua. Oh, tapi dia orang begini, dia skenario begini. Allah, serahkan pada Allah. Innallaha balighu amrih. Allah berkuasa atas segala sesuatu, bisa menjalankan apapun segala yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Gitu. Inilah redaksi Al-Qur'anul Karim. Ini daya tarik, daya dorongnya belum. Jadi daya tarik ketika kita berbuat baik, orang nyakitin, kita berbuat baik, dinyakitin, investasi mahal. Aku ngiri dengan kamu, kenapa? Kamu enak-enak aja, berbuat baik enak ini. Saya ini loh, aduh, aku susah, jang. Kenapa? Aku berbuat, malah orang nggak berikan apresiasi, malah dihina, difitnah, ember kemana-mana, suara kemana, parasnya nggak bikin gitu. Tetap Anda berbuat baik. Kenapa? Takut. Ini investasi, semua Anda hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Jalan, ini baru daya tarik. Maka itu dia tetap berinfak, itu jangan dipahami hanya uang. Tadi kemarin kita sudah bahas dengan beberapa pertemuan yang keberapa saya juga lupa gitu kan. Ini namanya nafak. Namanya nafak, ada bolang, ada lubang masuk, ada lubang keluar, itu namanya nafak. Inilah namanya nafak. Berinfak itu apa yang Allah berikan, Anda keluarkan, itu infak namanya. Nah, kalau Allah telah berbuat baik kepada kita, kita tebarkan kebaikan. Allah disakiti dengan orang-orang mengatakan tidak ada Tuhan. Oh, Tuhan itu tiga. Oh, Tuhan itu banyak. Tetap dikasih nafas. Tetap dikasih darah berjalan, jantung jalan, semua jalan. Kita pun demikian, orang nyakiti kita, tetap kita berbuat baik. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. Allahu akbar. Berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Artinya apa? Ini redaksi bahasa saya. Ini instruksi paling sulit. Instruksi paling sulit ini menurut saya gitu.
Oh, instruksi paling sulit. Loh, kalau Anda diinstruksikan, ayo sekarang kita sholat. Udah sholat kan? Ayo Anda sekarang puasa. Puasa kan? Iya kan? Kita udah puasa. Jadi instruksi nggak bisa kerjaan. Ayo Anda haji. Ada duit nih. Anda haji deh. Kalau nggak ada duit, soal. Kan nggak disebut dengan mukallaf. Orang nggak punya duit. Gitu kan. Subhanallah. Nah sekarang kita disuruh berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Ulangi lagi, saya disuruh Allah berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Coba bayangkan, berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Berat nggak? Wih, berat. Sekarang saya tanya, Allah ada yang menghina nggak? Lebih dahsyat apa? Tuhan punya anak. Coba ada anak bayi terus dibilang, hei, ini anak kamu ya? Kira-kira kamu marah nggak? Kurang ajar. Usahanya saya ini anak, wah kan gitu. Berandai-andai di sana ada anak bayi ini. Saya tiba-tiba Ibu Dewi lewat. Bu Dewi, ini anak kamu ya? Marahlah. Kurang ajar. Kamu hina saya apa? Pasti begitu. Nah sekarang ini ada manusia, ini anak Allah. Kira-kira Allah marah. Marah banget. Nah sekarang yang menghina Allah itu dikasih nafas nggak? Dikasih nafas nggak? Dikasih nafas. Yang menghina Allah, pohon disembah-sembah. Pohon disembah, padahal si Allah. Itu menghina Allah nggak? Tuhannya pohonan. Patung disembah, menghina Allah. Nah sekarang yang menyembah patung, yang dikasih nafas nggak? Allah berbuat baik pada dia nggak? Berbuat baik. Maka itu Allah Maha Esa. Sebab kalau Anda dekat dengan Allah, dahsyat. Nah ada instruksi Allah Azza wa Jalla, wahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Jadi Allah telah berbuat baik kepada kita, Masya Allah. Nggak pernah berhenti. Ini surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Dikatakan, kalau Anda mengejar akhirat, berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Oh ya, iya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejar. Akhirat kejar. Dari apa yang Allah berikan kepada Anda, kejar pahala, kejar. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa nasib Anda di dunia. Nah, ada perintah nih, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Anda berbuat baik, patokannya siapa? Allah. Anda berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Masya Allah. Jadi semakin dekat dengan Allah, Anda mempunyai sifat-sifat yang Allah berikan kepada Anda. Yaitu berihsan. Berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita. Ini yang kadang-kala hilang dari kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang melakukan ini. Wahsin, berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Allah pernah berhenti berbuat baik nggak? Nggak pernah berhenti. Nafas kita jalan, jantung kita jalan, walaupun kita tidur, Allah berbuat baik kepada kita. Subhanallah. Dahsyat. Dahsyatnya luar biasa. Maka kita terus nyakitin. Orang ini. Kata Ustadz ini investasi. Bukan kata saya. Kata Al-Quran. Investasi dapat apa? 2 pahalanya. Dunia dan akhirat. Ini terputus lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan saja. Mudah-mudahan tidak putus ini. Sangat rendah sekali. Naik lagi ini. Ya. Mudah-mudahan jalan terus. Alhamdulillah. Sudah mau putus di sisi sinyalnya kurang kondusif. Kembali kita di bawah. Kita itu adalah dorongan, daya tarik. Dasar sekali investasi. Surga bayangin, dikasih surga. Nah sekarang daya dorong. Daya dorong itu yang menakutkan. Bapak-bapak ibu ini daya dorong. Kalau tadi daya tarik, ini sekarang daya dorong. Daya dorong itu kalau Anda gara-gara masa kecil Anda putuskan hubungan silaturahmi, Allah marah. Oh ya? Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai Anda meremehkan tentang silaturahim. Ini Abi Hurairah mengatakan, ini cerita betapa dahsyatnya hadis ini, hadis sahih, bahwa silaturahim itu sebetulnya dari Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, qala Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman. Allah berfirman, akulah Ar-Rahman. Akulah Ar-Rahman. Wa ana khalaqtur rahim. Aku yang menciptakan rahim. Rahim ibu-ibu kan punya rahim. Ishtaqtu la min ismi. Jadi ishtaqtu, aku
Aku ambil hanya dari namaku, yaitu silaturahim. Jadi Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ana khalaqtu Ar-Rahim, aku yang menciptakan rahim. Dalam perut wanita ada namanya rahim. Washtaqaqtu, aku ambil dari nama ini Ar-Rahim. Jadi rahim ini adalah dari nama Allah. Lihat redaksinya, perhatikan. Waman wasalaha wassaltuhu. Waman wasalaha wassaltuhu. Barang siapa yang membangun silaturahim, aku akan terus mempertahankan hubungan aku dengan orang ini. Hubungan Allah. Wassaltuhu, aku kasih rahmat, aku kasih kemudahan jalan keluar, aku kasih rezeki di luar dugaan karena dia bersilaturahim. Waman qata'aha badatu atau qata'tu. Barang siapa memutuskan hubungan silaturahim, maka aku putus darinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hadis qudsi. Dan ini hadis sangat tenar, semua ulama-ulama memahami hal ini. Maka ada dalam hadis, man sarrahu ayyubsatallahu rizqu. Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya, wa yansa'u lahu fi athari, dan dia dijadikan umurnya lebih panjang, falyasil rahim, maka bersilaturahim. Kita bangun silaturahim. Subhanallah. Di sini kebanyakan kita tidak memahami hal ini. Jadi jangan sampai kita memahami silaturahim yang dahsyat adalah sesungguhnya kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini hadis. Orang akan dibanggakan, hambaku akan aku banggakan, Allah SWT membanggakan orang yang sangat dibanggakan nanti di akhirat. Siapa itu? Orang yang memutuskan silaturahim kepadanya, maka dia tetap berhubungan kepadanya. Jadi menyambung silaturahim kepada orang yang nyakiti. Itulah yang disebut dengan menyambung hubungan silaturahim. Dia memutusin, kita sambung. Subhanallah. Dibanggakan sama Allah. Inilah yang kadang-kala kita lupa. Ini hadis Rasulullah SAW. Bukan disebut silaturahim pada orang yang berbuat baik kepada kita. Silaturahim adalah orang yang menyambung kepada orang yang nyakitin dia, orang itu sehingga memutuskan hubungan silaturahim, dia sambung, akan dibanggakan oleh Allah. Ini permakwa enggak? Yu'minuna bil ghaib apa enggak? Yang terjadi adalah pride, harga diri. Ini yang terjadi. Kita mau berhubungan tapi dinyakitin. Nah, ini kadang-kala kita lupa. Anda disakiti, tenang aja. Allah maha melihat apa yang Anda kerjakan. Kadang-kala kita lupa. Allah itu bersama orang yang bertakwa dan orang yang bersabar. Dan Allah ngasih jalan keluar. Jadi kalau kita lihat redaksi-redaksi tadi, silaturahim itu nyakitin. Iya, tapi menyakitkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Anda hadiah yang luar biasa. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang membangun silaturahim. Allah memberikan hadiah yang luar biasa. Kepada siapa? Yang memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim, diputusin, dihubungin. Dinyakitin, dihubungin. Investasi dapat dua, dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Harga diri saya di mana? Emang siapa dia? Ngomong aja. Ya, nafsunya bicara fujur, berbicara. Akhirnya kita tidak mampu merasakan ketakwaan level tinggi. Kalau level tinggi, karena Anda berbuat baik adalah takwa kepada orang yang baik, kepada orang yang santun, kepada yang punya adab. Tapi berbuat baik kepada yang nyakitin, level tinggi. Silaturahim. Yang mana Anda lupa bahwa ini ada digambarkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara orang-orang yang membangun hubungan silaturahmi, Masya Allah, luar biasa. Itulah yang disebut dengan silaturahmi yang sesungguhnya. Bayangkan kita lupa bahwasanya menyambung hubungan silaturahmi itu pada orang yang memutusin, orang nyakitin kita, itu diangkat oleh Allah. Dunia akhirat. Dunia dimudahkan, rezeki dimudahkan, hatinya dilapangkan. Ini kadang-kadang kita lupa betapa dahsyatnya hubungan silaturahim. Nah, ada ancaman yang mengerikan. Tadi, barang siapa memutuskan hubungan silaturahim, maka Allah putus darinya. Barang siapa nyambung, maka Allah sambungkan kepadanya. Allah, apakah Anda tidak tertarik? Seperti hadis-hadis silaturahim ini. Kalau saya sih, ya Allah,
Ketika ada yang nyakitin, saya akan tetap bersilaturahmi. Ini luar biasa. Investasi. Tapi sakit hati, ya Allah, aku bersama Engkau, ya Allah. Kontak dengan Allah, bukan dengan orang ini. Kalau dengan orang ini mentok kita. Kita menjadi orang yang terjajah. Ini nggak enak, ini saya menjadi orang yang bebas. Gimana caranya? Kontraknya dengan Allah. Saya akan menjadi orang yang free, betul-betul merdeka. Gimana? Kontrak dengan Allah. Anda menghina saya, tetap saya berbuat baik. Anda menghina saya, tetap saya berbuat baik. Kalau orang-orang baik, nggak usah dibahas. Semua juga tahu. Gitu kan. Gimana kita punya kacamata investasi. Gitu kan. Allah membuka semua rezeki. Tadi sudah kasih dalilnya tuh tadi. Surat Tolak. Ini daya tarik. Rezeki kita jadi dimudahkan. Jangan-jangan rezeki kita susah gara-gara memutuskan hubungan silaturahmi karena Allah SWT yang memutuskan. Nah ini. Jangan sampai kita ini lupa bahwa Allah itu melihat hamba itu hatinya. Maka disinilah para sahabat ketika Abdullah bin Salam itu dibilang nanti ini yang lewat sini dia masuk surga. Dia lagi. Besok lagi yang lewat sini masuk surga. Dia lagi. Sampai 3 kali. Abdullah bin Umar bin As, saya ke rumahnya lah. Nginep 1 hari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya dibuka kartu. Kenapa sih nginep di rumah Anda? Tahu nggak? Apaan? Karena Anda ini dibilang Rasulullah SAW penghuni surga. Penghuni surga, penghuni surga. Saya jadi kepo nih, ente ngerjain apa? Malam-malam Anda biasa aja. Ternyata amalan-amalan kesalahan individual vertikal kita, tahajud kita, sholat kita itu kalah dengan orang yang membersihkan hatinya. Ternyata Abdullah bin Salam ini membersihkan hatinya, nggak ada lagi kesel hati. Walau orang itu sakit, langsung menyakiti, dia langsung memaafkan. Udahlah, ya Allah aku mau wafat, maksudnya mau tidur. Jadi sebelum tidur dia langsung memutuskan semua rasa dengki, rasa gedek, jengkel dilepaskan. Ya Allah, aku serahkan kepada Engkau. Aku sudah maafkan mereka. Engkau melihat isi hatiku. Subhanallah. Ini kadang-kala kita lupa dahsyatnya kontrak dengan Allah Azza wa Jalla. Ini hafal. Nah, ada ancaman nih. Ini ancaman. Kalau tadi disebut dengan investasi yang luar biasa. Karena apa? Investasi yang luar biasa adalah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan, Inna rahim mu'allaq bil arsh. Jadi rahmat Allah itu bergelantungan dengan arsh. Rahim itu bergantung dengan arsh. Laisal wasil bil mukafi. Bukanlah yang disebut dengan yang menyambung silaturahim kepada orang yang berbuat baik. Walakinal wasil, tapi menyambung silaturahmi alladzi idza quti'at rahimahu wasalaha. Tapi dia berhubungan, menyambung, membangun silaturahmi kepada orang yang nyakitin dia dan memutuskannya. Allah, kadang-kala kita kan lupa gitu kan. Ini hadis. Allah, gak mau, yang penting gue begini, terserah. Ini masih dikuasai oleh nafsu gitu. Maka itu kita lihat yuk, surat Muhammad ini mengerikan, ya, mengerikan. Kita lihat surat Muhammad, ancaman, ini daya dorong. Supaya kita lihat betapa orang bertakwa itu ngeri. Lihat ini. Lihat ya. Ini ayat Quran. Fahal asaitum, apakah sekiranya Anda berkuasa, Anda punya kuasa, tanpa lu gue bisa. Orang jawab bilangnya, rapatean. Saya bisa hidup tanpa lu, punya harta, punya ini, punya. Hal asaitum, apakah Anda merasa berkuasa? Nih lihat. In tawallaitum an tufsidu. Kalau kamu membuat kerusakan, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan apa? Wa tuqatti'u arhamakum. Memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan, hubungan keakraban diputus karena Anda merasa kuat. Kecuali aku ini pembantu kamu, minta duit dari kamu, aku harus silaturahmi kepada kamu, kalau enggak saya mati. Wah kan gitu. Loh kamu tuh siapa? Saya tanpa kamu pun bisa hidup. Sombongnya. Maka dikatakan, fahal asaitum, apakah ente merasa kuasa? Gitu kan. Gara-gara Anda punya kekuatan, Anda bisa merusak hubungan silaturahim. Apa kata-kata Allah? Ini yang mengerikan. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Maka Allah menjadikan pendengaran mereka tidak berfungsi tuli. Wa'ama absarum, dan mata mereka dibutakan. Orang kalau udah marah, bicara pride,
Itu nggak dengerin nasihat. Nggak boleh gitu. Ayolah, biarin. Siapa lu? Gua ini. Begitu. Saya ini, saya. Inilah yang disebut dengan dikutuk Allah. Telinganya nggak bisa mendengar. Matanya dibuta. Afala yatadabburunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka nggak ngambil pelajaran dari Al-Quran sehingga hati mereka terkunci, nggak mau dengerin Al-Quran gara-gara memutuskan hubungan silaturahim? Ini Al-Quran. Tapi kan nggak semua orang menerima ayat ini hanya gara-gara pride. Siapa kamu? Siapa gua? Gua orang Paten saya juga tidak bisa bahasa Jawa. Nggak ada lu juga mesti itu. Nah, maka redaksi Al-Quran, fala asa itu, Anda merasa puasa, Anda merasa hebat. Ini mengeri. Bahkan dikatakan, apa nggak menerima Al-Quran? Hati Anda terkunci sehingga tidak menerima Al-Quran. Quran menyuruh untuk bersilaturahim. Subhanallah. Kurang apa ayat Al-Quran ini? Kurang apa ayat Al-Quran ini? Jadi laknat, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak aneh ketika orang itu bertikai. Tidak bisa bersilaturahim. Karena hatinya tertutup. Salah, ada khilaf. Orang pasti ada salah, ada khilaf. Tapi kita kan lagi berusaha untuk sampai takwa. Takwa itu bukan hanya Anda sekarang ini itikaf sampai subuh hanya membangun kesalahan individual vertikal lalu melupakan kesalahan sosial horizontal. Mudah-mudahan kita tetap menjaga kesalahan sosial horizontal. Kita ini ancamannya mengerikan. Bahkan tadi hadis Rasulullah SAW, orang yang bersilaturahmi laisal wasil bil mukafi, sampai Allah SWT mengatakan orang yang betul-betul bersilaturahmi itu bukan pada orang yang baik-baik aja. Laisal wasil bil mukafi. Orang bersilaturahmi itu bukan hanya berhubungan dengan orang yang berperilaku baik doang. Dia berbuat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita kasih kue, dia ngasih kue lagi besok. Dia kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Ini orang baik semua. Walakinal wasil, orang yang betul-betul bersilaturahim. Alladzi idza quti'at rahimahu wasalah, ada orang yang nyakitin, dia memutuskan hubungan silaturahmi, tetap kita tegur. Itulah dahsyat yang nanti diangkat oleh Allah orang seperti itu. Dunia dan akhirat. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan menjadi persaksian nanti di akhirat. Masya Allah, ini orang kenapa? Karena dia tawadhu karena Allah. Saya rendahkan hati saya bersilaturahmi karena Engkau ya Allah. Ada orang yang sombong, siapa saya, siapa kamu? Diancam oleh Allah dalam surah Muhammad tadi. Fala asa itu, apakah Anda merasa hebat, merasa berkuasa? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan investasi akhirat kita ini investasi. Lihatlah orang yang ngerti investasi. Saya kasih cerita sedikit. Ini mudah-mudahan suara saya jelas ya. Ini low banget nih. Ini ya. Mudah-mudahan suara saya. Jadi ada orang kemarin nangis, Pak Ustadz saya ini gimana? Saya ini kenapa? Orang-orang bisa puasa, saya nggak bisa puasa. Apakah Allah menyakiti saya? Sebenarnya, kok gitu? Saya nggak bisa puasa, ngeliat orang ibadah, saya nggak bisa karena saya begini. Ini kurang ilmu kayak begini. Kok bisa kurang ilmu? Ya, karena Anda tidak tahu Anda mendapatkan sesuatu yang lebih. Soalnya orang-orangnya kumpul anak-anak semua. Ini tapi ini nenek-nenek yang ngomong ke saya. Ini ada orang-orang semua ada 5 orang. Saya kasih ungu, saya kasih kertas warna ungu. Terus ibu saya kasih merah. Ibu ngomong, ih semua ungu saya cuma merah begini. Padahal merah itu 100.000. Ungu 10.000. Mungkin ibu bapak-bapak nggak tahu warna yang ungu itu warna berapa karena penggesek mulu gitu kan. Dangdut yang cepean, yang 10.000 nggak pernah menang. 10.000 itu ungu. Nah, ketika orang-orang dapat ungu, Anda jadi sedih. Karena apa? Saya kok nggak dapat ungu, padahal Anda dapat yang merah. Ente enaknya nggak punya musuh, ente bersilaturahmi enak. Saya ini, nyakitin saya karena hasil sama saya ini. Jadi kan itu investasi. Saya dapat yang merah, Anda dapat ungu. Investasinya luar biasa dunia dan akhirat. Itu daya tarik. Daya dorongnya, ya Allah, aku takut dilaknat oleh Allah karena aku tidak bersilaturahim. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Saya tegur sana. Assalamualaikum Bu Dewi Bisri. Waalaikumsalam, apa kabar? Biasa dia baik. Assalamualaikum, fulana. Sakitnya di mana? Di sini. Makanya mukaf itu dia
Laisal wasil belum mukafi. Mukafi itu dia nimpalin kita. Nimpalin itu sama gitu. Nah ini enggak. Sini sama tuh. Sini sama tuh. Udah diserang terus. Anda dapat pahala 99 rahmat Anda dapat. Rezeki dimudahkan, semua diurusan dimudahkan. Rezeki yang unpredictable, hatinya dibuka, tidak ada terkunci, ayat Quran bisa gampang masuk. Allahu Akbar. Dahsyatnya orang bersilaturahmi kepada yang nyakitin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dewi Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ilmu yang kita dapat hari ini, Masya Allah, mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih baik, berinvestasi untuk akhirat, berbuat baik kepada sesama, selalu membangun silaturahmi. Karena itu adalah hal-hal yang baik-baik yang dapat kita lakukan selama kita masih diberi nafas dan diberi kelonggaran untuk belajar, untuk bertaklim bersama-sama. Saya silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz mengenai topik hari ini ataupun di luar topik, kami persilahkan. Ini nanti kalau ingin menulis di kolom chat silakan. Kami bisa juga membuka, tolong raise hand kalau ingin berbicara langsung kepada Ustadz. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Sementara belum ada yang bertanya, saya mau bertanya aja deh kalau gitu Pak Ustadz, titipan teman saya ada yang bertanya. Jadi ada kesalahpahaman di antara teman. Kesalahpahaman di antara teman kan biasa Pak Ustadz. Kita sudah berusaha beberapa kali untuk membangun kembali silaturahmi. Tetapi orang yang kita sapa itu masih terus menutup diri. Jadi bagusnya bagaimana kita terus mencoba atau kita sudah diam saja, kita sudah mencoba berkali-kali atau lebih baik bagaimana Pak Ustadz? Terus, dia nyakitin kan? Iya. Terus. Dia nggak nyakitin. Terus, tegur terus. Sampai bosan dia. Terus, tegur terus. So, dia nggak agresif kepada kita. Yang susah itu yang agresif. Yang nyerang kita, yang hina kita. Itu tuh. Ya, itu ada ilmunya. Bagaimana Pak Ustadz? Ada apa yang gimana? Itu ya, kalau yang menyerang kita dengan kata-kata yang kasar itu kita mesti menjawabnya bagaimana? Diam saja ya Pak Ustadz ya? Pakai kacamata investasi. Kacamata investasi. Ya, investasi gini nih, ini kisah. Abu Hurairah melihat orang datang kepada Rasulullah. Atau kenapa jadi kutuk-kutuk itu jalannya. Datang, ya Rasulullah, inna li qarabah asirhum wa yaqta'un wa ahsin ilaihim wa yusi'una ilayya wa halim anhum wa yajhaluna alayhi. Nah ini hadis ini juga bisa menafsirkan wala yajhal. Nah itu banyak orang nggak ngerti kalimat yajhal di sini ya. Ini ngomongnya gini, ya Rasulullah, saya ini punya teman. Apabila aku bersilaturahmi kepada mereka, mereka malah mutusin. Udah baik, saya berbuat baik, negor, ngirim apa, berbuat baik. Malah dinyerang saya, menghina saya, yusi'una ilayya, berbuat yang tidak senonoh. Akhirnya saya sabarlah. Kata-kata wa ahlam alaihim, saya baikin enggak, maksudnya dia saya baik, saya berhati murah, saya melembutkan, enggak maksudnya kalau wajhaluna alaihim, mereka malah mencaci maki, menghina, menghardik, marah-marah, malah marah-marah, wajhaluna alaihim, malah baperan. Saya udah bermurah hati, malah mereka baperan, malah marah. Itu yang disebut yajhaluna alayya. Maka ada hadis la yashab wa la yajhal. Orang berpuasa nggak boleh bentak, nggak boleh baperan, kira-kira gitu. Marah-marah. Nah, banyak orang yang jahil tuh bingung, kok jadi bodoh. Malah mereka mencaci maki saya, menghina saya. Apa kata-kata Rasulullah SAW? Ini pegang nih kacamatanya. Allah ngasih Rasulullah SAW mengasih kacamata. Kacamatanya apa? La in kunta qultahu
Kalau emang benar lain kunta apa anda kunta kama kulta, memang kalau begini emang apa yang dia ngomong itu benar, wa ka'annaka seakan-akan tusafihim al-malla, anda seakan-akan nyuapin mereka dengan pasir dari apa menyuapin nyebor apa ngasih pasir api neraka kepada mereka. Padahal saya berbuat baik, enggak, tapi karena dia nyakitin maka sungguhnya sakitnya itu kembali pada mereka. Kalau tadi kan pertanyaannya dia berbuat baik, dia nggak nyerang saat dia cuek aja biarin. Lu yang nyerang aja kita di sini Pak Ustaz. Ente samanya nyuapin Anda dengan pasir panas dari api neraka kepada mereka, bukan nyuapin doang, wajah mereka kasar gitu. Jadi redaksi Al-Quran, kalau Anda memang benar diperlakukan kayak gitu, kira-kira gitu, sama aja ente terus berbuat baik kepada mereka seperti Anda nyuapin pasir api neraka ke wajah mereka. Sesungguhnya yang bikin kata-kata mereka, perilaku mereka, seakan-akan malah balik lagi ke mereka. Subhanallah. Ini Nabi. Lanjutin. Kalau Anda terus tetap di sana, maksudnya berbuat kebaikan atau karena because of Allah. Wa la yazalu ma'aka minallahi dhahim ma dumta 'ala dzalik. Anda akan dikirim para malaikat buat Anda, membuat Anda terus menang atas mereka. Anda di backup sama siapa? Malaikat dikirim. Membantu siapa? Membantu kita. Terus. Sehingga kita berbuat baik, ada kanan kiri kita malaikat. Kalau Anda tetap berbuat baik ini, Anda dikirim malaikat. Bayangin. Ada bodyguard-nya nggak? Yes. RI 2? Yes. Kapolri, Panglima? Yes, bodyguard-nya. Anda bodyguard-nya malaikat. Keren nggak sih? Boleh nggak pakai dibayar lagi. Kan? Bodyguard. Kenapa Anda berbuat baik, dihina, disakiti, ada malaikat di samping kanan kiri. Kita, jagain. Dia selalu membantu. Maka kalimatnya, wala yazal alaihim. Terus Allah jaga terus, backup terus dengan kehendak Allah. Kacamata ini jarang dipakai. Susah. Oke? Oke, silakan nih ada yang raise hand, Dewi dengan Henik. Silakan di unmute aja speakernya, silakan langsung bicara ke Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini tadi pertanyaan mungkin mirip-mirip dengan pertanyaan Kak Esi. Terus tadi jawabannya sudah ada dari Pak Ustadz bahwa kita harus mengusahakan berinvestasi untuk akhirat kita. Tapi Pak Ustadz, pertanyaannya adalah begini Pak Ustadz. Apabila kita tahu bahwa orang ini sering apa ya namanya ya, sering zolim gitu dengan dia melakukan hal-hal yang akhirnya nanti akan memutuskan silaturahim. Apakah kita boleh secara defensif atau kita memproteksi diri kita menjaga jarak kita Pak Ustadz supaya tidak sering berurusan, supaya jangan terjadi saling membuli atau akhirnya jadi memutuskan tali silaturahim beneran, atau akhirnya malah jadinya kayak men-challenge emosional kita, setiap deket dia bawaannya jengkel gitu. Jadi mendingan kita agak take a distance itu, tapi bukan memutuskan, tapi berusaha untuk lebih menjauh sedikit. Nggak apa-apa kan Ustadz kalau kayak begitu Ustadz? Pak Ustadz. Pak Ustadz tuh ke-mute. Oh ada. Oh ke unmute. Nah, iya betul, tetapi yang perlu diingat, kita kan nggak mau level biasa aja. Kita mau level yang level tinggi lah. Gitu. Maksud saya, kita ini harus takwa yang level tinggi. Jangan sampai hanya takwa yang level biasa. Gitu. Kan investasinya investasi mahal. Gitu. Kalau kita hanya jaga jarak, terus kapan kita akan mau naikin kualitas kita? Hidup kan pakai target. Maka itu nanti kita dipanggil ya ayat Tuhan nafsul maut ma'inna, hai jiwa yang tenang. Tenang.
Level ini harus kita kejar, ya. Oke, maka jangan sampai biasa-biasa aja. Level yang tinggi. Nah, kalau belum sampai begitu, satu kesel, Pak Ustaz. Nah, ada yang salah dalam hati Anda. Saya jangankan Anda, Abdullah bin Amr bin As, yang ketika datang ke rumah Abdullah bin Salam, yang kemarin saya terangin, bolak-balik dia nginep. Saya ini membersihkan hati saya. Kata Abdullah, setelah nginep berapa 3 hari, wah kalau itu mah berat, aneh kagak sanggup. Kira-kira gitulah. Ya, memang kita level kita latih terus, ya. Banyak berzikir. Ada lagi yang lain? Ini yang raise hand juga, Henik, silakan di unmute ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz, yang silaturahmi itu kita yang non Muslim, apakah kita juga wajib untuk menyambung kembali? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba menjauh gitu ya Ustadz dari kita, kemudian bersikap kalau misalnya ketemu itu buang muka dan lain-lain. Tapi ketika dia ada perlu, dia nanti kembali baik, nyamperin kita, beramah tamah. Nanti setelah keperluannya selesai, dia akan bersikap seperti itu lagi. Menjauh, kemudian kalau ketemu membuang muka. Nah, itu gimana tuh Ustadz? Kita harus gimana nih ke orang yang pertanyaan saya yang kedua ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, hilang ya? Iya, Pak Ustadznya hilang ya? Sebentar ya, masih ada Pak Ustadznya tapi hilang ini kayaknya. Halo, Assalamualaikum. Nah, ada lagi ya, Pak Ustadz silakan. Perlu diulang nggak pertanyaannya? Saya kagak bisa Nah, udah keluar tuh Pak Ustadz. Nah, ada lagi. Ini tadi saya nggak putus ini ternyata sinyalnya mati ini di sini kurang bagus sinyalnya ini. Ulang lagi Jadi, Ustadz. Saya nggak ya, ulang dengar aja apa-apa ya. jadi. Oke, baik. Ulang lagi. Ini Ustadz. Ya, yang pertama, kalau misalnya yang memutus tali silaturahmi dengan kita itu adalah teman yang non-muslim. Apakah kita wajib untuk menyambung kembali? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang bersikap menjauh dari kita, kemudian kalau ketemu buang muka dan lain-lain, pokoknya bersikap menjauh lah gitu ya. Terus tapi kalau dia ada perlu, dia akan kembali lagi baik sama kita, menyapa kita. Nah, nanti keperluannya udah selesai, dia menjauh lagi, tiap ketemu buang muka lagi. Nah, itu kita harus bersikap seperti apa? Terima kasih Ustadz. Baik, apapun yang dilakukan, muslim dan non-muslim selama dia teman kita, nggak masalah. Kita menyapa rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, rahmat buat alam semesta. Maka itu Bapak-Bapak Ibu, ini materi susah hari ini. Asli susah, karena bicara baper, bicara pride, harga diri. Istilah bahasanya siapa lu gitu kan bahasa gaul kira-kira gitu. Ini susah. Asli susah. Emang siapa lu? Enak aja. Rapatean aku bahasa Jawa. Tanpa lu juga bisa hidup gua gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kita, ya Allah, aku lebih cinta engkau daripada diriku sendiri. Itu yang harus kita tanamkan. Tegur aja, dijaga jarak, kita tempel terus. Ini investasi saya kok. Investasi saya harus dapat. Jadi melihat sesuatu itu investasi. Jadi ini investasi. Kalau kita ngeliat gedek, kagak habis-habis. Apapun itu harus kita lihat adalah ini sebuah investasi. Investasi yang dahsyatnya luar biasa. Pak Ustadz. Tidak menyapa dia, kita nggak tahu. Allah. Ada lagi yang lain? Silakan Rina yang raise hand,
Silakan bicara langsung, di unmute aja mic-nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang biasa dampingin saya ini. Kan beda, biasanya weekend. Nanti kalau Mbak Rini Kemarin kan Bapak untuk menjelaskan itu, yang menjelaskan kemarin Pak, yang mengenai anak muda yang suruh berinfak dengan tenaganya, dengan cara membersihkan masjid gitu kan. Iya. Nah kalau misalnya itu kan anak muda ya Pak, ya maksudnya masih dibiayai mungkin sama orang tuanya. Tapi kalau untuk orang yang sebagai tulang punggung keluarga, itu bagaimana ya Pak? Maksudnya gimana gitu kita untuk mensupport secara moral gitu kan, kalau misalnya kegiatan yang dilakukan seperti membersihkan masjid atau apapun itu tuh bisa memudahkan orang ini untuk mencari nafkah gitu. Tapi kan kita nggak selalu bisa mensupport dia secara moral gitu. Itu apa yang harus dilakukan tuh Pak? Wallahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan selalu nolong hamba Allah, kalau dia selalu nolong orang lain apa aja. Maka itu sesungguhnya kalau orang itu susah, karena dia pelit biasanya. Karena dia perhitungan untuk menolong orang lain. Maka kekikiran itu sebetulnya menumbuhkan problematika kehidupan. Nah inilah yang harus kita hilangkan. Dia tulang punggung, ya berbuat baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada siapa yang penting berbuat baik aja. Kita nyetir mobil, ada orang yang menyeberang, kita rem. Sekecil apapun yang penting saya berbuat baik aja apapun. Itu namanya berinfak dari apa yang Allah berikan kepadanya, apa aja. Ada punya ilmu ini di-share, apapun yang penting berbagi. Allah alam. Karena dia akan tulang punggungnya. Nah sekarang kita nggak bisa dukung dia secara material terus gitu kan. Ketika ada orang susah, ini ujian buat kita. Dukung sampai dia bisa independen. Itu memang ujian kita gitu. Ujian buat kita yang mampu. Kita ngeliat orang kebanjiran, kasihan. Ganti channel, banjiran. Nah kita yang nggak kebanjiran, bantu mereka. Itu ujian buat kita. Allah alam. Saya rasa itu ada lagi terakhir kali Pak Indra ya. Ada. Oh, Pak Indra mau bertanya? Ini ada juga yang menulis di chat nih Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, ini mungkin di luar tema. Mungkin karena bulan puasa ini orang harus banyak berzikir ya. Banyak para ustadz macam-macam bilang bahwa zikir ini yang paling utama, Misalnya subhanallahi wa bihamdihi, subhanal azim, astagfirullahi, ini Allah zikirnya, itu banyak lah. Jadi mana sebetulnya zikir yang paling utama sekali yang harus kita baca gitu ya. Kita baca itu yang paling utama. Karena semua dibilang paling utama. Ini paling utama gitu Pak Ustadz. Gimana Ustadz kira-kira? Kalau lihat dari hadis riwayat dari Aisyah, dialog antara Rasulullah SAW dan Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diajukan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi 10 malam akhir. Intinya adalah minta ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Karena yang dahsyat adalah rahmat, yang dahsyat adalah ampunan Allah Azza wa Jalla. Ampunan Allah itu menyelesaikan seluruh masalah kita. Oh iya. Maka itu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pakai bahasa Indonesia pun boleh. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Mengampun. Berikanlah aku ampunan dan ampun. Ekspresi, apalagi ini pendek. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau ditambah lagi Allahumma innaka afuun karim, boleh juga. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang terbanyak, berdiri duduk berbaring atau dengan istighfar boleh. Intinya adalah minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang lain? Besok insya Allah masih ketemu kan kita ya? Hari Jumat ya besok? Kan? Besok Jumat Pak Ustadz. Insya Allah. Insya Allah besok masih kita ketemu, Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Saya rasa untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kalau saya juga Pak Ustadz, ini, itu ya. saya ngechat. Mohon Apa itu, jawabannya. Reri. Belum ada di saya, belum keluar di saya. Reri ya, silakan Reri. Saya nggak bisa baca chat. Ada, coba dulu bacakan ke host. Reri bertanya, katanya
mau tanya keutamaan sholat berjamaah di rumah dengan anak-anak cucu yang masih kecil, kita tidak bisa khusyuk atau konsentrasi karena kadang tiduran di sajadah dan lain-lain. Atau lebih baik sholat sendiri lebih tumakninah dan khusyuk. Terima kasih. Bagaimana Pak Ustadz? Kita mengedukasi mereka, ajak mereka sholat. Rasulullah sambil gendong. Karena di situ ada nilai sosialnya. Kita mengedukasi mereka. Mengurangi kekhusyuan, iya, diulang lagi sholatnya dengan sholat-sholat sunnah. Jelas enak sholat sendiri khusyuk, tapi kan pahalanya lebih rendah daripada kita sholat berjamaah. Tapi dengan anak kecil, apalagi di masjid, kadang-kala anak-anak lari-lari, ya enggak apa-apa, mau diapain lagi. Ya, tapi itu kan mengedukasi mereka, kita memberikan saham sehingga anak-anak sholat berjamaah. Edukasi itulah amal jariah yang tidak pernah terputus. Subhanakallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita saat ini bertemu, dan saya serahkan hostnya yaitu Ibu Dewi sebagai host ya. Saya rasa ini saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Bu Nawa, Pak Bu Nanti dan Ibu-ibu yang Sampai lainnya. jumpa besok dengan Besok topik lagi ya, yang Pak. berbeda. Ya Allah, sampai besok itu. Sukses dulu ya, bisa mengajar. Dan panitia. Insyaallah. Terima kasih, ini New York juga setia sekali setiap hari. Walaupun perbedaan waktu, tetap disempatkan untuk hadir. Terima kasih Iya. Swasti yang dari New York dan teman-teman yang lain sudah hadir juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aku matiin? Ya, silakan Ibu Dewi. Assalamualaikum, sampai besok ya Pak Ustadz dan sahabat-sahabat semua. Terima kasih Pak Ustadz, teman-teman semua.